Saudara, saya perkenalkan kepada Anda sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV. Yang paling kanan ada Fernando Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Golkar. Mas Nando, selamat malam. Selamat malam, Mas Ian. Ada juga Ruth Hana Simatupang, pengamat transportasi. Bu Hana, selamat malam. Selamat malam. Ada juga, saya perkenalkan untuk Anda, ada Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Malam, Ian. Tak lupa juga saya perkenalkan untuk Anda, Saudara, ada wartawan senior konten Syamsul Asar. Syamsul, selamat malam. Dan melalui saluran daring, saya perkenalkan untuk Anda, Saudara, ada Dede Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Pak Dedi, selamat malam. Ya, selamat malam. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan kecelakaan yang terjadi kemarin malam, saya sapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri. Asri, selamat malam. Bagaimana situasi dan kondisi saat ini di Rumah Sakit Polri? Apakah seluruh korban meninggal sudah teridentifikasi semuanya, dan seperti apa selanjutnya? Apakah sudah diserahkan kepada keluarga? Ya, seluruh korban atau jenazah korban kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur seluruhnya sudah berhasil teridentifikasi. Tadi disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Brigjen Pol Prima Heru, bahwa keseluruhnya 10 jenazah ini berhasil diidentifikasi pada pukul 13 siang. Setelah berhasil teridentifikasi, lalu melakukan sidang rekonsiliasi antara tim ahli untuk kemudian menetapkan identitas. Dan sebelumnya juga disampaikan sudah banyak sekali anggota keluarga dari yang diduga korban begitu awalnya mendatangi RS Polri Kramat Jati membawa data antemortem untuk dicocokkan dengan data postmortem. Jadi setelah seluruh prosesnya telah rampung dilakukan, kemudian jenazah juga sudah dapat teridentifikasi, dan tadi dari Rumah Sakit Polri ini sudah melakukan serah terima antara Rumah Sakit Polri kepada pihak keluarga untuk menyerahkan jenazahnya untuk bisa dibawa pulang dan dimakamkan. Tadi juga disebutkan dari ke-10 jenazah korban laka kereta api di stasiun Bekasi Timur ini diidentifikasi lewat beberapa data, mulai dari data sidik jari, kemudian rekam medis, hingga juga properti pribadi yang digunakan. Dan sekarang kami pantau hampir seluruhnya, kalau dari data memang dari ke-10-nya ini sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Sementara demikian, Yan. Baik, saat ini kondisi terkini 10 korban meninggal yang ada di Rumah Sakit Polri ini sudah teridentifikasi dan sudah diserahkan ke keluarga. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Dan saudara, kita mulai perbincangan kita. Saya langsung ke Ibu Hana. Bu Hana, ada kecelakaan kereta api yang terjadi pada kemarin malam. Ada 2 kasus di tempat yang sama begitu. Anda menganalisis ini adalah penyebabnya ada indikasi human error kah atau sistem kah? Ya, seperti biasa saya selalu mengatakan bahwa setiap kecelakaan itu multi factors. Jadi bisa dua-duanya. Jadi sistem juga bermasalah, human juga bermasalah. Dalam kasus ini memang kita tetap harus tunggu pada hasil investigasi KNKT. Namun secara umum kalau melihat lokasi kronologi, iya lebih banyak kepada sistem yang fail, yang mengalami kegagalan. Oke, Pak Dedi, menurut Anda, Pak Dedi, kalau tadi Bu Hana sempat bilang bahwa ini lebih ke sistem. Kalau menurut Anda ataupun analisis Anda, ini lebih ke multifaktor, ataukah sistem tadi sebutkan, ataukah persinyalan, ataukah human error? Ya, baik. Oke, begini Mas, tadi sudah disampaikan juga ya, memang ada multifaktor. Bisa juga sarana, prasarana, manpower atau SDM, atau juga sistem, atau juga manajemen. Itu juga perlu digarisbawahi juga. Tetapi kalau kemarin, kalau secara teknis, kita bisa melihat bahwa pelintasan di di Jatinegara sampai Cikarang itu semuanya open block ya, open block. Jadi semuanya utuh, sistem
yang otomatis, tidak dikendalikan oleh manusia. Kalau satu rusak, mesti akan rusak semua. Jadi dari ujung sampai hulu sampai hilir mesti akan rusak semua. Karena kerusakan sistem tidak bisa pilih-pilih, hanya di peta ini, hanya di peta Bekasi Timur, hanya di peta ini. Itu kalau kita melihat secara teknis ya. Kalau kita asumsikan kalau itu tepat, tidak rusak, berarti memang ada fatigue di manpower manusia. Mungkin masinisnya lalai melihat yang seharusnya merah itu berhenti, tapi ternyata tidak berhenti. Itu juga masalah. Yang kedua juga ada yang lagi heboh di di masyarakat. Misalnya ini sistemnya yang error, sinyalnya yang error. Seperti tadi saya sampaikan, kalau itu sinyalnya sinyal yang otomatis. Kalau sinyalnya itu error, berarti semuanya akan error. Berbeda kalau misalnya kita di lintas Serpong, Rangkas Bitung misalnya, atau Tangerang. Di sana sinyalnya manual semua. Jadi memang dikendalikan oleh manusia, karena sinyal itu dikendalikan setiap stasiun oleh PPK, oleh petugas stasiun di sana, petugas PPK ya. Ada dispatcher di sana. Nah, sementara kalau di peta sampai Cikarang, lalu juga Bogor, itu semuanya peta jalan otomatis yang semua tidak bisa dikendalikan oleh manusia kecuali kalau error baru di reset. Nah, untuk kondisi yang kemarin itu ya mungkin kita hanya bisa menduga, ini hanya dugaan-dugaan, bisa juga itu memang SDM-nya yang melihat tidak mampu melihat sinyal, atau juga secara teknis memang sinyalnya memang bermasalah. Baik. Tapi pengalaman kita kalau sinyal bermasalah pasti ada dengan berhubungan juga dengan cuaca dan juga iklim. Makanya itu ada force major, mungkin banjir dan segala macamnya. Itu baru bisa dikatakan error. Oke, gitu. Oke, baik. Pak Dedi, terima kasih analisisnya. Saya ke Pak Agus, tadi disebutkan oleh Pak Dedi ada human error dan juga sistem persinyalan. Pendapat Anda? Ya, meskipun saya sih pribadi, meskipun itu otomatis tetap kan dikontrol oleh manusia. Harus melihat bagaimana dia ada kelainan atau tidak. Jadi dalam hal ini betul kalau dibilang human error, ya, sistem iya, tapi tata kelola juga harus diperhatikan. Kan tata kelola di PT KAI, tata kelola di perhubungan, terutama di Dirjen Kereta Api, itu harus dilihat. Kan ini bukan tadi disampaikan faktor penyebab kecelakaan tidak satu, pasti multifaktor. Nah, itu dilihat semua, itu tugas KNKT lah nanti ya. Kita tidak boleh mendahului menjudge karena kita secara teknis tidak melihat dan tidak menguasai. Tetapi sekali lagi, meskipun tadi otomatis, iya, tetapi tetap saya berkeyakinan itu ada faktor manusianya yang di PPKA yang harus bertanggung jawab. Tapi yang beredar sekarang informasinya terkait dengan persinyalan juga, ini Pak Agus, adalah ketika awal ini kereta menabrak taksi, ada sinyal merah yang dikirim ke kereta setelahnya begitu. Kereta yang menuju ke arah Cikarang menerima sebagai sinyal merah, tapi tidak demikian dengan KA Agro Bromo. Apa yang salah dari persinyalan ini kalau Anda melihat? Kemungkinan itu sinyalnya orange. Biasanya masinis itu begitu sinyal orange itu ya akan jadi hijau. Di situ ada masalah error di SDM yang perlu dilihat. Apakah ada kelalaian dari si masinisnya? Apa dia tidak melihat sama sekali atau ya kebiasaan saja? Begitu kuning biasanya lancar. Sementara ini kan ada satu kecelakaan yang harus dibereskan dan dia harus berhenti. Kalau sistemnya benar berarti harusnya merah. Harusnya merah lah. Harusnya merah. Dan lagi itu kan itu sudah Bekasi Timur ke arah, karena sampai Bekasi Timur saja itu si double track. Saya kurang lihat apakah itu di belakangnya, kan itu bereretan begini ya. Dan ini kan KRL itu kalaupun tidak celaka, dia kan jalannya hanya 60 km per jam. Ini Argo Bromo ini di atas 100. Kenapa di peta itu gitu? Itu juga secara teknis perlu dicari penyebabnya, kok ada di situ. Kan dia harusnya di sebelah kiri misalnya. Oke, baik. Mas Nando, tadi Pak Agus sempat menyinggung soal tata kelola. Menurut Anda, tata kelola apa yang salah dan perlu diaudit? Jadi gini Mas Yan, yang pertama kami dari fraksi Golongan Karya mengucapkan duka yang sangat mendalam
karena 15 korban ini merupakan anak bangsa yang harus kita hargai. Jadi kami dari Partai Golongan Karya mengucapkan duka yang mendalam, semoga arwah yang meninggal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Mas Yan, kita juga mengapresiasi juga atas kinerja pemerintah dari semua lini, baik itu KAI, baik itu Menteri Perhubungan, baik itu KNKT maupun Pak Presiden Prabowo Subianto untuk penanggulangan evakuasi yang sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah, itu juga kita apresiasi. Namun tentunya tidak semua berakhir di itu aja. Ada satu yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini gitu. Tentu dari penjelasan dari semua penjelasan para ahli ini, tentu semua menjurus ke pengelola, dalam hal ini adalah KAI gitu. Jadi baik itu sistem, baik itu SDM, baik itu apapun, itu adalah tanggung jawabnya KAI sebagai operator di dalam keterkaitan Indonesia. Kita juga menghargai dan kita harus menunggu hasil dari KNKT supaya lebih detail bahwa apa permasalahan sesungguhnya. Saya setuju dengan Pak Agus. Namun tentu saya menghimbau dan mengharapkan ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini gitu. Jadi saya sebagai orang awam aja, Mas Iwan, itu kejadian ini kan di dua tempat yang berbeda gitu. Dan ini di waktu yang berbeda gitu. Saya sebagai orang awam aja, kejadian nabrak taksi dengan kereta yang nabrak kereta ini, itu ada jarak yang sangat, ada gap 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit. Dan 30 sampai 40 menit itu bukan waktu yang sebentar itu. Gitu. Okay. Artinya ini ada satu yang salah di sini. Jadi kenapa dalam area yang sama gitu ada satu kecelakaan, kenapa yang lain tidak bisa tahu bahwa ini ada kecelakaan? Saya paham bahwa kereta api itu ada yang 100 km per jam lah dan seterusnya. Tapi kan ini kan harus dimitigasi. Ini kan harus ada caranya KAI untuk memonitor ini gitu loh. Dan kita kan semua paham bahwa di seluruh kecelakaan itu tidak ada yang sengaja, Mas Yan. Pasti ini tidak sengaja gitu. Nah, makanya ini saya berharapnya ini ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Oke, tanggung jawab KAI tadi seperti Mas Nando bilang tentunya. Mas Samsul, Mas Nando bilang tadi tanggung jawab KAI. Ada catatan dari Anda? Pertama kami berduka cita karena begitu banyak korban, itu semua nyawa manusia, dan salah satunya adalah tim kita di Kompas. Kita melihat bahwa kita sudah membangga-banggakan beberapa tahun terakhir itu punya kereta yang canggih, kereta cepat, bus. Kita punya LRT yang begitu, punya MRT. Tapi kenapa yang ini kok tertinggal? Ini saya melihat ini sebagai keberpihakan pemerintah di sini. Saya ini ke pemerintah karena PT KAI yang sama perusahaannya, tapi ditugasin hal-hal yang wow, yang lebih banyak hajat hidup orang banyak juga tidak tersentuh. Akibatnya seperti itu. Seandainya ini dana operasional yang untuk maintenance, untuk memperbaiki faktor-faktor yang sistemik, misalkan perbaikan sinyal, sehingga waktu jeda 30 menit itu bisa diperbaiki, itu bisa di-maintenance dengan baik, akan lebih bagus. Selagi kita persinyalnya kita punya bagus, layang-layang nyangkut aja kereta berhenti itu, Gus, ya kan? LRT juga begitu, udah bagus ininya. Tapi kenapa yang core utama, yang banyak penggunanya itu kok seperti dibiarkan begitu saja? Nah ini keprihatinan kita semua. Kita tidak mendahulukan KT ya, tapi hal-hal keberpihakan seperti ini yang harusnya menjadi perhatian kita semua masyarakat. Dan lagi-lagi apakah ini cukup? Nah ini evaluasinya harus menyeluruh. Ini harus kita evaluasi menyeluruh. Ini sebagai alarm keras. Alarm keras bahwa sistem transportasi kita masih ada masalah. Perlu perbaikan. Apakah ini artinya juga pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, pemerintah pusat harus mengoreksi kebijakan setelah adanya kasus ini? Tapi jangan dijawab dulu. Kita susah jeda, tetaplah bersama kami di Business Talk. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan kembali. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi masih bersama kami? Oke. Pak Dedi tadi ada informasi terkait dengan bagaimana sih solusinya seharusnya ini. Ada yang bilang kalau ada double track dalam kasus ini, apakah kejadian ini akan terjadi, kecelakaan ini menurut Anda? Betul.
betul. Jadi memang seharusnya memang terpisah ya antar pelayanan kereta perkotaan dalam hal ini KRL dan layanan kereta Jarak jauh. kereta antar kota itu juga terpisah atau orang menyebut kebanyakan kereta jarak jauh. Itu memang seharusnya terpisah karena operasi ataupun layanannya pun juga berbeda. Kalau kereta perkotaan atau KRL itu kan setiap stasiun pasti akan berhenti. Sementara kalau untuk kereta antar kota atau kereta jarak jauh itu kan tidak berhenti. Ya contoh saja kalau misalnya untuk kereta Argo Bromo Anggrek. Kereta Argo Bromo Anggrek ini berhenti dari Gambir, berhenti lagi hanya di Cirebon, lalu Semarang dan sampai Surabaya. Jadi memang layanannya itu berbeda. Kalau semisal layanan itu sistem atau jalur itu terpisah, otomatis tidak akan bakal terjadi gangguan seperti tadi malam atau kemarin malam. Jadi yang kita sesalkan bahwa pembangunan double track ini hanya sampai Bekasi, tapi tidak cepat ditarik sampai ke Cikarang. Sementara jalur ini sangat padat dan kalau dicampur, kereta barang juga lewat sana, kereta antar kota lewat sana, kereta KRL lewat sana, dalam satu rel yang sama misalnya, dalam satu meja layanan yang sama, itu memang sangat sangat bisa menciptakan fatigue para manpowernya. Jadi juga ada pembinaan manajemen. Kalau boleh nanti dibahas juga ya, manajemen di PT Kereta Api seperti apa, itu juga mungkin juga perlu evaluasi. Oke. Pak Deddy, apakah ini memungkinkan ketika ada taksi tertempel oleh kereta api ataupun KRL di satu jalur, kemudian di jalur lainnya Argo Bromo menabrak kereta lagi begitu, berkaitan atau tidak menurut Anda? Secara langsung dalam suatu domino efek itu berkaitan. Tapi dalam kasus ranah hukumnya itu berbeda. Jadi memang ada dua kasus di sini. Kalau untuk ketempernya kereta dengan taksi listrik itu kan ranah juga dengan angkutan jalan. Jadi di sana ada undang-undang lalu lintas dan jalan juga di sana. Undang-undang jalan juga ada di sana, lalu juga ada undang-undang peretapian ketemu di sana. Sementara kasus yang satu di rel yang satunya yang ketika ada KRL ditabrak oleh Argo Bromo itu hanya satu undang-undang. Ya ini Undang-Undang 23 2007 Undang-Undang Peretapian. Jadi memang ada masalah di sini, memang sama dalam waktu yang hampir sama, tetapi dalam penegakan hukumnya tentunya beda. Kalau penjelasan bidang jelas di sana ada lalu lintas jalan itu jelas karena di sana ada penegakan hukum, di jalan juga harus ada nanti siapa yang paling bertanggung jawab di sana. Baik. Lalu juga ada masalah ini yang kereta KRL kenapa bisa ditabrak oleh Argo Bromo dengan satu manajemen layanan yang sama. Ini kan jelas ini sangat berbeda masalahnya. Sehingga kalau ini dicampur dalam satu ranah penyelesaian secara hukum itu jelas tidak bisa. Baik, oke. Tetapi kalau secara efek domino jelas itu ada hubungannya, gitu Mas. Oke, secara efek domino berarti ada hubungannya, Pak. Saya ke Pak Agus, ini apakah simpul sistemik yang sama menurut Anda? Iya, begini loh. Sebelum itu saya mau bilang gini. Dulu saya sempat tidak setuju KRL itu sampai ke Cikarang. Karena? Kenapa? Double track sampai ke Bekasi Timur. Kecepatan kereta KRL itu 60-an kilometer. Dan dia berhenti. Sementara kayak Argo Bromo itu di atas 100. Nah, kalau sampai Cikarang harus double track juga. Jadi harusnya sampai Bekasi Timur saja sudah. Jadi kesananya itu tidak kecampur dengan kereta jarak jauh. Dan ini yang memang bisa dengan sistem, tapi risikonya besar. Ya, jadi mau dibilang sistemik atau apa, saya bilang ya ditetapkan begitu kan, diputuskan begitu. Padahal itu sangat berbahaya. Nah seperti sekarang ini kejadiannya, itu masih di area, tapi kalau ke sana kan lebih ngeri lagi. Bayangkan kereta cepat begitu, gitu ya, ini pelan. Kan maksudnya pelan 60 kilo itu. Jadi artinya double track ini jadi solusi ya? Hingga Cikarang. Jadi sampai di mana sih kereta KRL-nya itu berhenti? Kalau mau di Cikampek ya sampai Cikampek gitu. Karena kan harus terpisah.
Oke, baik. Mbak Hana, ini soal perlintasan sebidang. Pak Prabowo juga memberikan concern ini karena ada sekitar 1.800-an begitu perlintasan sebidang yang perlu dibenahi dan berjanji akan memberikan anggaran sebesar 4 triliun rupiah. Itu dulu yang harus dibenahi atau ada masalah yang lain menurut Anda? Iya, betul. Yang pertama memang harus itu dulu yang diurusin ya. Tapi yang utamanya adalah Jabodetabek. Jalur itu, karena itu yang terpadat dan itu yang headway-nya udah menurut saya tuh udah nggak masuk akal ya, 5 menit sekali. Itu kalau ada satu yang berhenti mendadak, ya akan terjadilah yang namanya sundulan itu ya, seperti yang kemarin terjadi. Nah, saya pikir selain itu, mau dipikirkan bahwa kereta-kereta ini ya persinyalannya lah terutama itu diperbaiki. Kemudian alat-alat yang dimasukkan ke dalam kereta, onboard unit di kereta yang masuk ke dalam daerah-daerah padat itu ada yang namanya ATP. Kalau di mobil mungkin kita kenalnya ADAS ya. Jadi sistem pengereman gitu. Nah, ini yang apa yang salah dari itu? Yang perlu dibenahi dari situ? Itu harus ditambah di semua kereta yang beroperasi khusus untuk Jabodetabek, terutama untuk yang jalur-jalur padat, supaya kalau terjadi yang kayak kemarin itu bisa mengurangi benturan, ya, karena dari jauh dia sudah bisa mengurangi kecepatan secara otomatis. Gitu. Kemudian selain sinyal, yang kita juga harus perbaiki dan modernisasi ya, sesuai dengan kebutuhan kita yang padat ini, terutama di Jakarta. Kalau untuk jalur seperti yang tadi Pak Deddy bilang sampai Surabaya, saya pikir nggak terlalu ya. Tapi yang padat di Jakarta itu yang diutamakan. Nah, kalau bisa regulator membuat aturan itu, siapa yang tidak memiliki ATP ini di setiap keretanya tidak boleh beroperasi. Memang kata Pak Agus mahal katanya alatnya, tapi ya harus diupayakan toh. Tapi ngomong-ngomong soal mahal tadi, berarti memang sebetulnya itu banyak banget yang harus dibenahi. Mulai dari tadi sistem persinyalan, double track, hingga tadi soal perlintasannya yang sebidang. Mas Nando, ini berarti artinya dengan banyaknya sekali yang dibenahi, ini butuh anggaran yang besar. Bagaimana memitigasi terkait anggaran ini? Ya, jadi menurut saya gini Mas Ian, saya sepakat dengan Pak Agus, saya sepakat dengan Pak Deddy, saya juga sepakat dengan Bu Hana, bahwa ini harus dibenahi dengan secara menyeluruh ya. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu. Kalau kita bicara double track, itu kan itu solusi yang jangka panjang ya. Artinya itu memerlukan anggaran yang sangat tinggi, memerlukan landscape atau daerah yang juga harus kita akuisisi dan seterusnya gitu. Saya sepakat dengan Bu Hana bahwa hari ini dengan kondisi rel yang ada saat ini itu udah lama kita melakukan ini gitu, dan ini kan harus KAI ini harus paham bahwa misalnya ada kejadian seperti ini dia harus mitigasi seperti ini. Nanti saya curiganya ini jangan-jangan pemimpin KAI ini juga nggak mengerti masalah perkeretaan ini. Jadi ini jelas ya bahwa ini mereka harus tahu semuanya masalah ini gitu. Jangan-jangan ini pemimpinnya nggak ngerti gitu. Nah, ini menurut saya pemimpinnya harus bertanggung jawab dan harus turun. Jadi kalau misalnya ini permasalahannya kan kita lihat signal, human error dan sistem itu semuanya tuh berada di KAI, bukan di mana-mana gitu. Jadi saya rasa yang bertanggung jawab di hari ini adalah KAI. Gitu. Tapi kalau kita misalkan salah satu membangun si double track itu, apakah KAI mampu dalam waktu dekat? Gini, infrastruktur dalam sebuah bisnis transportasi di dunia manapun itu harus dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, bukan KAI. Jadi KAI itu hanya operasionalnya aja. Perintah ya? Jadi kalau misalnya mau bikin rel baru, itu harus kita bicara ke Kementerian Perhubungan gitu. Jadi bukan KAI gitu. Tapi dalam operasionalnya itu KAI gitu. Menurut saya itu. Jadi KAI atau pemerintah, Mas Samsul, sementara tekanan fiskal ada di mana-mana begitu? Yes, betul. Maaf. Jadi kalau double track itu kan rencananya itu sampai Cikarang di master utamanya, tapi pengerjaannya baru sampai Bekasi. Nah, sebenarnya tinggal masih tersisa sekitar 17 km. Nah, 17 km itu anggarannya berapa? Enggak gede kalau nggak salah Pak, sekitar 3 triliunan mungkin sekitar itu. Nah, saya berbicara lagi ke keberpihakan. 3 triliun untuk transportasi massal diabaikan, tapi untuk hal-hal lain
difokuskan. Nah ini keberpihakan di situ. Dan kita ngomong lagi soal keberpihakan tadi. Berapa besar dana PSO pemerintah kepada PT KAI ini? 5,8 triliun dalam tahun 2026. Itu ditambah dengan 1,6 triliun penyertaan modal negara. Nah, artinya apa? Yang diberikan kepada PT KAI untuk melayani sekitar 500 juta lebih per tahun. Penumpangnya itu 500 juta lebih. Itu hanya segitu. Ya. Apakah artinya menurut Anda bahwa pemerintah ini menganaktirikan KAI? Keberpihakan, saya balik lagi keberpihakan. Ini yang diberikan tadi PSO itu kan hanya sekitar seminggu untuk makan bergizi gratis. Artinya keberpihakannya seperti itu. Hanya segitu gitu. Belum lagi yang lain. Nah, ini kita perlu kita cermatin bersama. Sebenarnya kalau hari ini Pak Prabowo bilang 4 triliun akan mengeluarkan anggaran, itu semoga tidak termasuk yang tadi 5 triliun itu, atau nah itu benar-benar baru, benar-benar fresh gitu untuk bangun perlintasan sebidang tadi. Nah, karena memang masalahnya dari dulu ya itu aja, mau kecelakaan di Bintaro yang dengan mobil tangki itu, atau yang di di Jawa Timur itu kan permasalahan yang perlintasan hanya seperti itu, mengulang tapi pembenahannya terabaikan, tidak jadi prioritas, meskipun itu kalau dekat-dekat voting pemilu itu mungkin akan jadi perhatian, tapi dijanjiin lagi pas pelaksanaan ya program-program utama yang akan diutamakan. Jadi menurut Mas Samsul, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggelontorkan 4 triliun untuk membenahi ini sudah tepat atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana saudara, susah jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di Business Talk. Anda masih bersama kami di Business Talk, saudara. Saya ke Mas Nando terlebih dahulu. Anda menilai manajemen dari PT KAI seperti apa merespons kecelakaan ini? Ya tentu ini sangat negatif dan menurut saya tidak becus. Karena gini, kalau kita bicara double track, triple track, mau tracknya mau 10, 20 kayak itu, kalau misalnya operasional dari KAI yang nggak becus mengoperasionalkan KAI, ini kecelakaan pasti akan terus terjadi, Mas. Jadi saya sepakat dengan Pak Samsul, kita bikin double track dengan dana sekian, ya saya sepakat, untuk jangka panjang sepakat. Tapi yang kita mesti benahin adalah manajemen dari KAI tersebut gitu. Bahwa mereka ini harus benar-benar memahami dan tahu cara mitigasi dan apapun resikonya, apapun yang akan terjadi di kemudian hari, mereka harus tahu gimana cara menangani ini. Bas, kita bicara manusia di sini. Di situ ada fotonya Mbak Ain yang sudah tidak ada dengan kita hari ini. Apakah keluarganya sedih hari ini, Mas, masalah ini? Ini nyawa anak bangsa loh. Masa kita bisa dengan gampangnya kita melupakan ini semua gitu? Ini harus berubah semua ini KAI, karena mereka itu kan operasional, mereka yang melakukan operasional. Jadi kalau apapun track itu, ya saya sepakat itu bisa dibenahi dan dibenerin ya, di upgrade gitu. Tapi kalau operasionalnya nggak becus, yang mimpin juga nggak becus, ini akan terjadi terus. Menurut saya itu. Mas Nando, kalau konteksnya dari kecelakaan yang terjadi di Bekasi, seperti yang disebutkan tidak becus, ketidakbecusannya di mana kalau kita balikin ke konteks kecelakaan yang di Bekasi? Tentu gini, tentu kan kita kan juga nggak boleh mendahului KNKT. Saya menghargai bahwa KNKT sekarang lagi menelusuri gitu. Tapi kan dari temanya aja hari ini, human error, sistem, atau persinyalan, itu tiga-tiganya itu adalah KAI semua. Gitu kan, ya kan tadi Pak Agus juga ngomong, Pak Samsul udah ngomong, Pak Dedi juga sudah ngomong, Bu Hana pun juga udah ngomong. Saya kan hanya mendengar aja sebagai orang yang tidak mengerti dalam perkeretapian. Saya kan Komisi 6 hanya membawahi BUMN, tapi semua pendapatnya Bapak dan Ibu-ibu hari ini di sini itu semua menjurus ke KAI, dan saya sepakat bahwa ini harus dirubah. Gitu. Manajemen KAI-nya. Baik, Pak Agus, apakah Anda sepakat dengan pernyataan dari Mas Nando bahwa manajemen KAI tidak becus? Gini, di Republik ini perbedaan antara operator BUMN apapun lah dia dengan kementerian itu selalu bergesekan seperti ini. Nah, dalam hal KAI ini tentu kita berharap dirjen yang menangani kereta api ini harus betul-betul orang paham, ya kan? Nah, kalau menterinya oke lah, nggak masalah. Tetapi karena itu politis, dirjennya teknisnya harus paham. Jadi Anda menilai saat ini sudah paham atau belum? Belum. Karena belum pernah ada statementnya. Kan saya nggak tahu, mungkin, tapi dalam kecelakaan dirjennya belum bikin statement. Kan harusnya dia yang tahu, yang paham.
bagaimana karena teknis dia tahu. Nah sekarang yang belum selesai sampai hari ini yang membuat juga KAI pusing itu TAC sama AIMO itu. Jalanan siapa yang bangun? Pemerintah. Oke, nanti kereta sewa. Tapi maintenance dan sebagainya bagaimana? Itu masih tidak jelas. Saya ikut rapat terakhir tahun lalu, ketika masih 2 tahun lalu BUMN itu ribut lah. Ya, antara pemerintah dengan pemerintah Dirjen KA dengan dari BUMN. Itu nggak selesai. Itu tidak hanya KAI. Semua BUMN punya persoalan itu. Ya kan, ini soal PNBP misalnya. Itu juga kan bermasalah. Nah ini semua dibereskan lah gitu ya. Jadi saya berharap dari pemerintah tentu dengan DPR konsultasi Komisi 5 ini jelas apa tugas BUMN dan tugas pemerintah itu jelas. Jangan bangun karena pemerintah itu menganggap bahwa BUMN itu ya bisa disuruh apa saja, bangun apa saja, padahal sudah ada PNBP diserahkan. Oke. Nah dalam hal infrastruktur ini juga harus jelas. Karena kalau tidak kusut aja terus saling menyalahkan dan itu yang tidak pernah selesai sudah puluhan tahun. Oke, Mas Samsul, tadi kita mendengarkan bagaimana PT KAI yang seharusnya bertanggung jawab, tapi selama ini PT KAI juga dibebankan oleh PSO. Kemudian apakah burden sharing saat ini menurut Anda sudah seimbang? Border sharing, kalau PT KAI itu kan lebih banyak ke penugasan saya kira. Dan bahkan yang tidak berurusan dengan rel kereta pun sekarang jadi beban mereka. Untuk misalkan bangun TOD di beberapa stasiun itu sebenarnya kan serahkan aja tanahnya, urusan bangunan dan sebagainya. Pemda atau siapalah. Jangan dibebani dengan urusan-urusan yang non teknis layanan kereta. Akhirnya ya kita tahu sendiri kayak seperti ini fokusnya. Bagaimana seorang dirut yang misalnya manajemen petentang ya istilahnya, runtang-runtungnya ngurusin perumahannya di kereta misalkan. Itu kan nggak pas dengan bagaimana menciptakan tadi sistem yang bagus, bagaimana menciptakan lagi layanan yang lebih bagus. Kalau kita jangan gara-gara kecelakaan ini juga kita terus menuduh nggak bagus ya, tapi layanannya sekarang PT KAI harus kita akui kan ada peningkatan yang sangat-sangat bagus itu. Mulai kita menggunakan tapping untuk mempermudah yang di sekitar Jakarta dan komuter-komuter itu harus kita akui juga, jangan kita ini. Kalau perkara tadi memang ada celah-celah perlu perbaikan tadi memang harus kita kritisi bersama. Misalnya persisnya tadi atau yang tadi pengadaan investasi untuk perlintasan sebidang dan sebagainya itu memang tidak murni tugasnya PT KAI. 1.800 di Pulau Jawa itu dan yang jadi kesalahan berulang atau kecelakaan berulang di daerah-daerah titik-titik itu dan ini tadi yang disebut Buhana di sekitar Jabodetabek itu memang harus disegera. Dan itu perlu program pemerintah dan lagi-lagi jangan melibatkan lagi kas-kas KAI lagi gitu biar fokus tetap ke KAI itu yang terbaik loh angkutan umumnya dibandingkan angkutan udara, darat dan laut. Tapi itu sistem dan semua baik. Dan memang tuntutan masyarakat berlebih dan itu harus terus berkembang. Dan itu makanya regulatornya jangan mengganggu terus gitu. Regulatornya jangan terus mengganggu terus. Mas Nando, kalau kita dengarnya tadi regulator jangan ganggu terus. Pendapat Anda? Ya kalau menurut saya, kalau kita bicara regulator bukan di posisi saya untuk bicara karena saya bukan Komisi 5 ya, saya Komisi 6. Saya harus hanya membawahi BUMN dalam hal ini gitu. Dan saya sepakat juga Pak Samsul bahwa emang KAI ini jangan dibebankan oleh hal-hal lain selain operasional dari si kereta tersebut gitu. Saya sepakat. Tapi juga ini harus fokus gitu ngurusin operasional gitu. Kita bicara nyawa di sini. Kita bicara berapa ribu manusia yang bergerak di dalam KAI ini gitu. Kalau misalnya tidak becus dalam mengoperasionalkan KAI ini, tentu ini akan terjadi terus menurut saya gitu. Jadi ini harus pembenahan total ini di manajemen KAI. Jadinya tadi kalau kita dengerin Mas Samsul soal apakah ini jadinya tidak jelas terkait dengan peran regulator dan juga operator terkait dengan budget terutama infrastruktur. Kalau yang tadi saya bilang mengenai regulator, saya tidak memahami karena saya bukan Komisi 5 ya. Saya kan hanya membawahi BUMN, dalam hal ini adalah KAI. Gitu. Saya hanya melihat bahwa operasional dalam perkeretaapian yang terjadi kecelakaan kemarin itu disebabkan oleh
operasionalnya KAI gitu. Ya itu saya di situ saya keras menyatakan bahwa ini harus ada perubahan manajemen total gitu dan harus ada evaluasi mendalam untuk KAI supaya tidak terjadi lagi gitu. Oke, kalau gitu saya tanyakan langsung ke Pak Dedi. Pak Dedi, terkait dengan peran operator dan juga regulator, adakah negara yang bisa kita contoh terkait dengan hal ini yang bagus untuk diterapkan di Indonesia? Kalau selama ini tetap Jepang ya, PT KAI tetap kalau untuk layanan komuter tetap berkiblat kepada Jepang. Jadi Jepang sendiri kan juga sudah baik, ya, langganan baik. Kalau mau menjangkau lebih baik lagi ya tentunya kita bisa benchmarking ke Hong Kong misalnya. Karena Hong Kong pengguna angkutan umumnya kan juga sangat masif ya, 92% pengguna angkutan umum di sana. Jadi 8% itu yang menggunakan kendaraan pribadi. Itu karena memang layanan juga baik. Jadi seperti itu. Nah tadi kalau saja izin menyambung, ini kebetulan juga ada Bapak dari Komisi 6 yang membawai BUMN. Kebetulan karena kita juga mungkin jangan selalu terjebak pada masalah-masalah teknis intangible, tangible-nya ya. Jadi masalah teknis yang disorot terus itu kan hanya hilir. Hulunya kita lupa. Tadi sudah disinggung juga mengenai masalah regulator, regulasi dan yang lain. Tetapi kita juga lupa, kita juga tidak menyinggung juga manajemen di dalam kereta api itu sendiri. Ini juga keluhan dari teman-teman KAI juga ya, bahwa khususnya di BUMN di sana tuh terlalu banyak direksi ada 10, dengan direktur utama ada 10. Kalau kita mau evaluasi atau review boleh. Jadi ada 10 direksi tapi hanya membawahi Jawa dan Sumatera, ya sedikit juga Sulawesi, belum ujung Aceh sampai Papua. Itu sangat overproduktif dan juga khususnya di sektor land bisnis primernya, utamanya itu malah dilupakan di sana. Katakanlah ini kita barusan saja membahas masalah sarana dan prasarana. Sarana perkeretapian. Justru di sana sarana yang direktorat yang paling berat, sarana prasarana itu malah dijadikan satu direktorat di kereta api. Ada 9 di sana. Baik, direktur strategi bisnis, direktur keuangan, direktur SDM itu sendiri-sendiri. Tapi yang berat-berat ini, yang direktur teknis ini malah satu. Direktur sarana dan prasarana yang seharusnya ini domainnya itu juga terpisah, seharusnya dipisah. Dan ini terlalu berat dalam hal pembiayaan jelas, pemeriksaan perawatan semuanya itu jelas harus dengan orang-orang atau kompetensi yang berbeda-beda. Kalau ini dijadikan satu. Baik. Ini terima kasih. Disoroti oleh di BUMN. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kemudian juga yang jadi concern juga terkait dengan tiket kereta ini dituntut murah lewat PSO, tapi juga harus investasi dan juga tetap sehat secara bisnis. Apakah 3 ini benar-benar bisa berjalan bersamaan, realistis atau kontradiktif? Sesaja jeda kami kembali. Tetaplah bersama kami di Business Talk. Anda masih bersama kami di Business Talk, saudara. Saya langsung ke Bu Hana. Ini tadi kita sempat berbicara soal tiket kereta api dituntut murah lewat PSO, tapi juga harus investasi dan tetap sehat secara bisnis. Apakah 3 ini benar-benar bisa berjalan bersamaan, realistis ataukah kontradiktif? Ya, terus terang tidak realistis ya, karena ketiga hal itu kan nggak bisa masing-masing gitu loh, nggak bisa, maksudnya tidak bisa dikelola dengan orang yang maksud saya tidak paham di masalah yang ini. Kemudian saya melihat kayak PSO, kewajiban itu kan dari pemerintah. Nah ini bagaimana? Tadi Pak Agus sudah bilang bahwa BUMN sama pemerintah selalu berantem soal TAC dan IMO. Dan itu terbukti dari beberapa kejadian itu kan karena TAC dan IMO yang tidak berjalan. Nah artinya bagaimana pemerintah menyikapi ini? Harus segera ini. Jangan terus dibawa-bawa sampai udah berganti menteri berapa puluh kali, masalahnya masih itu aja. Jadi solusinya apa Bu? Apakah pemerintah harus menambah anggaran? Saya pikir kalau untuk BUMN harus tanya sama Pak Fernando, tapi pemerintah harus benar kata Pak
Pak wartawan, Pak Samsul. Pak Samsul bahwa harus jangan cawi-cawi ya dengan pemerintah jangan cawi-cawi dengan KAI kalau soal untuk operasional gitu. Oke, Mas Nando bisa disambut tadi. Mas Nando yang bisa jawab soal anggaran tadi. Saya lebih menanggapi masalah statement Pak Dedi tadi ya. Justru saya berterima kasih atas masukannya Pak Dedi tadi. Itu masukan yang catatan yang baik sekali untuk saya karena manajemen KAI memang kita lagi benahi, bukan hanya KAI aja, seluruh BUMN juga kita lagi benahi gitu. Dan Antara sekarang lagi bekerja untuk melakukan itu semua gitu. Jadi ini masukan yang sangat baik sekali dari Pak Dedi. Mudah-mudahan saya akan catat ini dan saya akan sampaikan ini ke Danantara supaya direksi-direksinya itu benar-benar right man in the right place gitu, dan direktoratnya juga jelas gitu bahwa ini kan kita bicara nyawa lagi, balik lagi ya. Jadi terima kasih Pak Dedi, nanti akan saya sampaikan kepada Danantara untuk membenahi KAI semua ini. Oke, Mas Samsul. Ya. Menurut Anda negara harus memberikan lebih nggak ke PT KAI secara anggaran untuk membangun infrastruktur? Kalau memang menganggap KAI, kalau menganggap perkereta apian ini sebagai hajat hidup orang banyak, ya harus beranggarkan lebih. Tapi kalau memang tidak menganggap seperti itu, ya seperti sekarang aja 5 triliun cukup, ya cukup pindah gitu. Tapi kalau memang ini ya memang harus lebih. Karena apa? Satu, hajat hidup 50 juta penumpang per tahun itu bukan hal yang sedikit. Yang kedua, keselamatan itu utama di layanan transportasi seperti ini. Kita nggak mau terulang lagi kasus tragedi Bekasi ini. Jangan sampai terjadi lagi. Dan yang perlu dilakukan adalah pembenahan tadi. Apapun rekomendasi KNKT yang misalnya nanti harus perbaikan sinyal dan sebagainya, itu harus dilakukan. Dan harus dikeluarkan duit pemerintah untuk itu. Membangun sarana yang memang menunjang untuk keselamatan. Satu lagi, untuk keselamatan. Bukan untuk membangun gedung yang sebagainya, macam-macam itu yang nggak penting. Nah, hal itulah kenapa kita akan melihat PT KAI ini sudah layanannya bagus, keamanan jangan lebih bagus lagi, kan seperti itu. Nah, dengan demikian kita tidak ingin lagi ada kejadian serupa di tahun-tahun mendatang, dan keselamatan diutamakan dan layanan keberpihakan kepada hajat hidup orang banyak. 500 juta itu hampir 2 kali penduduk Indonesia. Jadi harus kita utamakan. Pak Agus, menurut Anda apakah ada sepakat pemerintah jangan pelit? Boleh dijawab singkat aja. Iya, PSO harus jelas karena KRL Jabodetabek itu menurut saya sudah harus naik beberapa kali, gagal terus. Ya, semua di PSO. Tapi PSO kan diaudit dulu lama, baru keluarnya tahun depan. Nah, itu juga sebuah kebijakan pemerintahnya menurut saya harus direview. Kalau PSO ya PSO, kalau ini hajat hidup orang banyak ya sudah kasih PSO-nya dengan baik, atau tidak sama sekali, artinya tarif harus naik, dan itu sudah disetujui waktu itu. Mungkin nggak dipegang swasta? Kenapa? Mungkin ke sebagian dipegang swasta. Udah, kalau yang untuk hajat hidup orang biar saja dipegang KAI, tetapi jelas kalau di mana-mana kan angkutan umum kereta itu disubsidi, cuma sebagian kecil ada di Jepang, jadi subsidi saja. Atau kalau enggak ya tiket Jabodetabek harus naik. Kalau enggak bisa hidup untuk keselamatan. Ini kan kita berdebat soal beli kereta bekas sama tidak saja, makan berapa lama. Akhirnya kan keterlambatan ada berapa kereta sekarang. Itu berbahaya loh dari sisi keselamatan. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Dedi tadi melalui saluran Zoom. Dan saudara, demikian Bisnis Talk. Saya Yan Rahman pamit, sampai jumpa.